Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Gimana kabarnya nih? Baik semuanya ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak kehadirannya pada siang hari ini dalam agenda sosialisasi melalui Zoom meeting yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai tim training center. Bapak Ibu semuanya, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat share screen saya? Belum, lagi muter-muter. Ya, Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? ya Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Taufik Abdul Aziz. Ya, jadi kita kenalan dulu ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Sayang, tak sayang. ta'aruf ya. Jadi kenalan dulu kita supaya saling mengenal ya satu sama lainnya ya. Saya Taufik Abdul Aziz, saya tempat tinggalnya ada di daerah Bekasi dan saat ini saya diamanahkan menjadi training center. Ya, menjadi visi training center sebagai admin dan trainer. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya akan bersama dengan saya 1 jam 10 menit ya, sehingga jam 14.40. Jadi sebelum asar kita akan selesaikan sosialisasi mitra baru. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat menyiapkan alat tulisnya seperti buku dan pulpen guna mencatat poin-poin yang penting yang akan saya sampaikan. Ya, tujuannya apa? Ketika Bapak Ibu akan mendapatkan calon buyer nanti masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu ketika lupa informasi yang saya sampaikan, Bapak Ibu dapat mengulas kembali catatannya ya, guna untuk menjawab pertanyaan dari calon buyer. Baik, kita lanjut saja. Saya izinkan memperkenalkan satu perusahaan yang Bapak Ibu sedang akan bergabung ya menjadi mitra marketing, yaitu adalah Iskariman Properti Syariah. Nah, saya pengen tahu nih sama Bapak Ibu semuanya, apakah pernah dengar gitu Iskariman Properti Syariah atau dengar project-project yang ada Iskariman Properti Syariah? Silakan di komen di chat Zoom-nya, apakah ada yang pernah dengar, apakah tidak? Di chat zoomnya, di komen. Sudah pernah dengar belum tentang Iskarimam Properti Syariah? Pernah dengar, tapi nggak tahu proyeknya. Gimana Pak Heri? Pernah dengar, tapi belum tahu proyeknya di mana. Karena katanya ini perusahaan properti yang yang syariah. Mm-mm. Kantornya kalau nggak salah di Cikarang ya. Betul banget Pak Heri. Berarti Pak Heri punya teman kali ya yang bisa memberikan informasi ya? Enggak, saya waktu itu ada lihat juga di mana di handphone ada iklannya. Hmm. Oh, berarti melalui iklan ya Pak Heri pernah dengar ya? Iya. Baik. Kalau Pak Iskandar Akif pernah dengar dari mana Pak Iskandar Akif? Pernah dengar dari iklan, Pak? Oh, dari iklan. Apa itu Iskariman Properti Syariah Pak? Properti syariah itu penjualan penjualan unit penjualan unit rumah, tapi berbasis pembayaran dengan bank syariah gitu, Pak. Hmm. Baik, kita ulik aja ya lebih dalam lagi ya Pak Iskandar ya. Baik. Iskariman Properti Syariah, Bapak Ibu semuanya, adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Nah, bukan hanya rumah saja,
Akan tetapi Iskariman itu memiliki banyak sekali proyek, mulai dari kafling, rumah, pemakaman dan sebagainya. Nah, Iskariman Properti Syariah salah satu perusahaan holding dari PT Guna Berkah Properti Indo. Nah, berdiri sejak tahun 2014. Masa itu owner itu hanya mengelola perumahan kecil-kecilan saja. Nah, sampai saat ini sejak tahun 2014 hingga tahun 2025, Iskarima Properti Syariah sudah memiliki 35 lebih proyek. Nah, proyek ada di mana saja? Proyek itu ada di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di Pulau Bali dan Pulau Jawa. Dan insya Allah kita akan membuka proyek baru yang ada di Kalimantan dan di Sumatera dalam waktu dekat ini. Ditunggu saja informasinya ya. Nah, di Iskariman Properti Syariah memiliki divisi yaitu salah satunya adalah Iskariman Academy. Apa sih Iskariman Academy? Nah, Iskariman Academy ini adalah salah satu divisi yang dimiliki Iskariman Properti Syariah untuk menjadi wadah Bapak Ibu sebagai mitra marketing melakukan atau mengikuti training, pelatihan, workshop dan sebagainya. Dan Iskariman Academy ini memberikan fasilitas-fasilitas yang lainnya seperti kayak landing page dan sebagainya. Nah, kalau untuk landing page nanti akan ada syaratnya ya. Nanti ditunggu informasinya. Tapi tentu itu semua gratis ya, 100% gratis. Nah, kita lanjut. Nah, saya pengen tahu nih Bapak Ibu semuanya, apa sih tujuan Bapak Ibu bergabung di Iskariman Properti Syariah? Mungkin beda-beda loh tujuannya. Boleh di komen chat Zoom-nya. Tujuannya apa ya Bu, Pak? Ayo, tujuannya apa? Tujuan Bapak Ibu bergabung di Iskariman Properti Syariah apa aja? Boleh di komen chat Zoom-nya. Wah, jangan-jangan nggak pada punya tujuan ya, sayang banget. Pak Heri, tujuannya apa Pak Heri untuk bergabung di Iskariman Properti Syariah? Pak Pak Yusuf, Yusuf, tujuan tujuannya itu mau kerja. Pak Yusuf tujuannya mau kerjasama buat perumahan di daerah saya, Masya Allah. Kerjasama untuk buat di perumahan desa saya. Berarti Pak Yusuf ini pernah menjadi agensi atau sedang menjadi agensi ya? Atau menjadi karyawan di perumahannya? Sekarang lagi buka tanah kapling gitu, Tat. Tanah kafling di daerah mana Pak Yusuf? Oke, Pak Heri ada Daerah Palembang, Pak. Oh, jauh banget ya Palembang ya. Berarti sudah launching ya proyeknya ya Pak Yusuf ya. Sudah, makanya saya pengen ya kerjasama gitu biar lebih maju lagi gitu, Pak. Amin, amin. Oke Pak Yusuf, nanti next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya melalui media WhatsApp. Oke, Bu Elia mau nambah income dengan ikut jualan proyek di Iskariman Properti Syariah. Insya Allah ya Bu Elia ya. Nah, Bapak Ibu tentu ya. Di sini itu ada yang berpengalaman, ada juga yang belum berpengalaman menjadi marketing Iskariman Properti Syariah ya. Tapi sebelum itu saya yakin Bapak Ibu memiliki tujuan yang berbeda-beda untuk bergabung di Iskariman Properti Syariah. Ada dua aspek yang bisa saya duga. Yang pertama adalah untuk menambah penghasilan pendapatan dan yang kedua atau belajar dan bersilaturahmi kepada mitra-mitra yang lainnya. Nah, tentu kalau misalnya Bapak Ibu konsisten dalam menjalankan mitra marketing di Iskariman Properti Syariah, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil akhir yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Tentu, Bapak Ibu yang bergabung menjadi mitra marketing di Iskariman Properti Syariah bukan hanya sekedar jualan, akan tetapi kami menyediakan untuk bimbingan Bapak Ibu dan kami memberikan fasilitas mentor dan fasilitas yang lainnya untuk Bapak Ibu belajar, berkiprah dan memahami tentang
properti, marketing, dan syariah ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu akan nantinya kita memiliki wadah yang namanya Kopdar. Nah, wadah Kopdar ini adalah pertemuan antar mitra. Nah, bukan hanya mitra yang ada di Bekasi saja, akan tetapi mitra-mitra yang lainnya seperti Jakarta, di Bandung, di Subang, Majalengka, bahkan ada yang dari Yogyakarta itu datang Kopdar untuk bertemu satu sama lainnya, ya. Kita lanjut, pembahasan pada siang hari ini, insya Allah kita akan bahas 8 poin. Yang pertama adalah tentang developer SK5 Properti Syariah, yang kedua visi, misi, dan assessment, ketiga project SK5 Properti Syariah, dan yang keempat tentu nanti kita akan membicarakan tentang alur pembelian aset di SK5 Properti Syariah. Dan yang kelima, tentu yang Bapak Ibu tunggu-tunggu yaitu komisi. Berapa sih komisi yang didapatkan mitra marketing freelance di SK5 Properti Syariah? Nah, kita akan ulik lebih dalam lagi. Dan yang keenam, tentu nanti kita akan membicarakan tentang sistem marketingnya. Dan yang ketujuh, ada juga alur pelatihan yang diadakan oleh SK5 Properti Syariah melalui divisinya SK5 Academy. Dan yang kedelapan, tentu ketika Bapak Ibu tertarik untuk menjadi mitra marketing kita persilakan untuk registrasi dan kita fasilitasi dengan barcode ataupun link untuk melakukan registrasi MOU. Dan 100% itu semuanya gratis. Bahkan Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan dan akan mendapatkan arahan oleh mentor kita dan trainer kita. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah owner kita, nama itu Pak Haji Gun-Gun Gunawan, salah satu owner kita yang mendirikan SK5 Properti Syariah dan sejak tahun 2014 yang hanya sekedar rumah. Nah, perjalanannya sejak tahun 2019 itu berkembang lebih pesat lagi. Sudah memiliki proyek villa, wisata, kebun, resort, dan rumah masa depan yang lainnya. SK5 Properti Syariah sudah memiliki penghargaan 4 kali berturut-turut sejak tahun 2021, 22, 23, dan 24. Apa aja sih penghargaannya? Tentu SK5 Properti Syariah mendapat penghargaan itu yang pertama proyek terluas. Ya, sekarang letaknya itu ada di Bogor. Luasnya berapa? 60 hektar. Nah, yang kedua, SK5 juga memiliki penghargaan yang mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Developer Properti Syariah tahun 2022, 23, dan 24 sebagai perusahaan properti terbaik se-Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Nah, SK5 Properti Syariah tentu bergerak dan action tentu memiliki visi atau tujuan. Ya, kalau kita nggak punya visi, tentu kita nggak mungkin sepesat ini ya. Nah, visinya apa sih di SK5 Properti Syariah? Menjadi perusahaan yang besar, sehat, terpercaya, berkah, berdasarkan hukum syara atau hukum syariat Islam yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder, baik karyawan, mitra, dan kaum muslimin. Selain memiliki visi, SK5 juga tentu memiliki misi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang pertama adalah mendakwakan dan mengajak masyarakat berlepas dari bahaya riba dan transaksi batil lainnya. Dan yang kedua tentu taat kepada fikih muamalah atau taat kepada syariat Islam. Dan yang ketiga akan menerapkan etos kerja yang tinggi, amanah, profesional, berdasarkan Islam pada seluruh karyawan. Dan yang keempat, membangun rumah tempat tinggal yang berkualitas, terjangkau, dan konsep hunian yang Islami. Adapun yang terakhir adalah menciptakan perkebunan peternakan berperan ketahanan pangan. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai tentang SK5 Properti Syariah sebelum Taufik lanjutkan ke slide selanjutnya? Boleh di chat Zoom-nya kalau ada pertanyaan. Suaranya pelan. Waduh. Aku pengen menyapa Bapak Ibu yang lainnya. Apakah suara saya pelan? Apakah suara saya jelas? Boleh di komen grupnya, chat grupnya. Apakah suara saya jelas atau suara saya pelan atau Oke, jelas. Alhamdulillah ya kalau jelas ya. Takutnya Taufik 1 jam udah ngomong, taunya suaranya pelan. Wah, nggak ada yang didapat Bapak Ibu mengenai sosialisasi pada siang hari ini. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan sampai saat ini. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu itu ada pengalaman dari owner kita ya di SK5 Properti Syariah. Nah, alhamdulillah pengalaman itu cukup besar sekali ya, cukup banyak juga. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita menerima 4 penghargaan
ya dari Silaknas tahun 2021 proyek terluas yang dari Topik Spill di daerah Bogor, sudah luas yang itu 60 hektar, dan ada juga tahun 2022 sebagai perusahaan properti terbaik, tahun 2023 juga kita sebagai perusahaan yang terbaik hingga tahun 2024. Di tahun ini insya Allah kita akan adakan Silaknas dan penyerahan trofi lagi perusahaan yang terbaik dan proyek terluas. Nah, nanti mohon doanya Bapak Ibu ya, semoga Iskarimat Syariah mendapatkan penghargaan kembali tahun 2025. Oke, kita lanjut. Nah, Iskarimat Syariah bergerak menerapkan 7T ya, sesuai dengan hukum syariat Islam. Yang pertama adalah tentu Iskariman dalam bertransaksi itu tidak ada riba, tidak ada tambahan, tidak ada denda, tidak ada bank ya. Jadi Iskariman itu tidak bekerja sama dengan bank pihak manapun dan ataupun dari pihak ketiga. Ya, jadi kita tidak bekerja sama dengan pihak yang lainnya. Kecuali dalam metode transfer. Kalau metode transfer itu masih diperbolehkan. Tapi kalau misalnya kita bekerja sama itu tidak diperbolehkan. Ya, di dalam hukum syariat Islam. Oleh sebab itu, ketika ada calon buyer yang tertarik untuk membeli unit di proyek tersebut, nah maka transaksi tersebut langsung kepada developer. Ya, baik itu bayar secara langsung ataupun melalui transfer, tapi tidak melalui bank ya, tapi langsung ke developer ya. Terus yang kelima, tentu kita tidak ada sita. Jadi setiap transaksi yang sudah diakadkan, yang sudah diserahkan AJB-nya, nah tentu itu adalah sudah milik sepenuhnya milik konsumen ya. Jadi ketika misalnya contoh katakanlah misalnya ada satu buyer yang tertarik dengan proyek di GLK atau Gerada Living Cost, yang dimana di Gerada Living Cost itu boleh melakukan kredit selama 5 tahun ya. Nah, Gerada Living Cost itu membeli proyek rukos atau rumah kosan, yang dimana calon buyer ini sudah mencicil sampai dengan pertengahan pembayaran. Nah, di pertengahan pembayaran ternyata buyer ini ada kendala dalam keuangannya, jadi tidak bisa membayar cicilannya. Nah, ketika tidak bisa membayar cicilannya kepada developer, maka buyer ini wajib berkomunikasi kepada developer. Ya, ketika ada komunikasi, diundang ke kantor untuk bermusyawarah, lalu diberikan tenggat waktu sesuai dengan kebijakan dari pihak kantor Iskariman Properti Syariah. Nah, ketika misalnya contoh sudah diberikan tenggat waktu selama beberapa waktu lamanya, ternyata buyer ini ada kendala lagi dalam pembayarannya, tidak bisa membayar kembali, maka nanti dikasih pilihan, ya dikasih pilihan. Yang pertama diberikan tenggat waktu kembali. Kalau misalnya sudah tenggat waktu sudah ditentukan itu tidak bisa membayar, maka nanti akan kasih pilihan unitnya itu akan dijual kepada umum. Nanti ketika sudah dijual kepada umum kan ada bayarannya tuh, ada hasil penjualannya. Nah, uang hasil penjualannya itu untuk membayar kekurangan kepada developer, lalu sisa dari pembayarannya itu akan dikembalikan kepada buyer. Kenapa demikian? Karena sisa pembayaran itu adalah hak dari buyer, bukan dari hak dari developer. Ya, jadi kalau ada kelebihan langsung dikembalikan kepada buyer. Ya, jadi tidak ada sita, tidak ada denda, tidak ada riba, tidak ada bank, ya tidak bekerja sama dengan pihak bank manapun, kecuali cuma sebagai metode transfer saja langsung ke developer. Dan tidak bekerja sama dengan asuransi juga, dan tidak ada akad batil lainnya. Nah, kita lanjut. Nah, di dalam Iskariman Properti Syariah itu ada subdivisi yang namanya Iskariman Academy. Nah, Iskariman Academy itu memiliki visi menjadi perusahaan yang dapat mencerdaskan, membantu jutaan masyarakat mendapatkan manfaat baik secara materi maupun non materi dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebab itu di Iskariman Academy untuk mencapai visi ya tentu memiliki misi ya. Misinya cukup banyak sekali. Nah, salah satunya adalah terwujudnya visi itu kita tetap melakukan adanya training, pelatihan, bimbingan dan sebagainya. Nah, kemarin kita sudah melakukan kelas workshop di awal bulan Oktober. Nah, insya Allah kita akan mengadakan workshop properti syariah secara offline nanti di akhir bulan Oktober. Lebih tepatnya ada di pekan yang ketiga ya, di hari Minggu. Jadi Bapak Ibu ditunggu informasinya dan silakan registrasi dan mendaftarkan diri ke saya sendiri ya. Nanti akan saya informasikan ya melalui Japri ataupun melalui grup. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh di komen chat Zoom-nya kalau ada pertanyaan. Silakan.
Baik, dari Pak Mun, apakah udah ada belum cabang Iskariman di Pontianak? Nah, baik, Pak Mun, Iskariman Ponti Syariah sampai saat ini proyek-proyek itu belum sampai ke Pontianak ya Pak Mun ya. Tapi insya Allah kita akan melebarkan sayap kembali. Nanti insya Allah kita akan buka di daerah Kalimantan dan Sumatera. Ya, mohon doanya ya Pak Mun ya. Semoga kita lebih luas lagi proyeknya dan kita membuka kantor juga di lokasi proyek. Kalau di Bandung bagaimana? Insya Allah ada di Bandung. Ada 4 proyek ya. 2 proyek itu baru launching bulan kemarin. Ya, 2 proyek yang itu sudah proyek lama. Nanti Pak Samsudin bisa ketemu langsung dengan mentornya di Bandung ya. Pak Bangkit Maulana, kalau di kota Bandung sudah ada belum? Sudah ada ya Pak Bangkit ya. Di proyek di Kota Bandung sudah ada. Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk proyek yang di Bandung totalnya ada 4 proyek. Oke. Kita lanjut ya. Nah, tentu Bapak Ibu bergabung di Iskariman Ponti Syariah itu sangat beruntung sekali. Karena apa? Karena kita sudah memiliki penghargaan. Jadi sudah topik sebutkan sekitar ada 4 penghargaan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai proyek terluas dan sebagai perusahaan properti terbaik ya. Yang kedua, tentu proyek itu ready. Nanti Bapak Ibu bisa kunjungi proyek-proyek yang terdekat dengan domisili seperti kayak ada di Bandung, ada 4 proyek, di Yogyakarta 2 proyek, ada di Malang 3 proyek, ada di daerah Merbabu 1 proyek, ada di Bogor ada sekitar 10 proyek ya, ada di Anyer ada sekitar ada 3 proyek. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kunjungi proyek-proyek yang dekat dengan domisilinya ya. Nah, yang ketiga, tentu di Iskariman Ponti Syariah itu akan menyediakan konten promosi ya. Jadi Bapak Ibu kalau dalam memasarkan jangan khawatir, kita akan sediakan kontennya, kita akan sediakan copywritingnya. Kalau misalnya mentornya lupa menyampaikan konten dan copywriting, silakan Bapak Ibu hubungi mentornya nanti. Ya, jadi hubungi langsung aja melalui Japri ataupun melalui telepon ya. Diingatkan kepada mentornya bahwasanya konten dan copywritingnya belum disampaikan. Yang keempat, tentu kita akan ada training dan pelatihan untuk mengenai marketing, properti, dan syariah. Itu semua gratis. Dan yang terakhir adalah dapat bimbingan oleh mentor terbaik di Iskariman Properti Syariah. Ya, insya Allah setelah sosialisasi ini akan Taufik informasikan. Setelah Bapak Ibu registrasi, sosialisasi registrasi, akan Taufik sampaikan grup mentor dan mentornya. Ya, jadi silakan disimak terlebih dahulu sosialisasi siang hari ini dan registrasi nantinya. Oke, kita akan ulik berapa proyek yang ada di lokasi Bapak Ibu tempati atau domisilinya. Kita akan ulik lebih dalam lagi ya. Sebaran lokasi proyek itu ada di banyak titik. Yang pertama di daerah Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada sekitar kurang lebihnya 14 proyek. Sebenarnya ini lebih dari 14 proyek ya, karena kurang update karena kemarin tuh banyak yang launching terbaru kayak di Purwakarta itu ada launching terbaru juga. Nah, ada Granada Land yang proyek sebagai proyek terluas yang luasnya itu 60 hektar, ada Granada Gardenville, Granada Mountain View dan masih banyak lainnya. Dan Granada Garden House yang ada di Bogor itu sampai 7 ya, karena kemarin tuh 3 proyek itu terbaru di Bogor ya, GSH Bogor. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di Bogor silakan untuk dipasarkan proyek-proyek yang terdekat di daerah Bogor. Adapun yang di Bandung juga banyak. Ada Granada Hills Ciwidey, ada GSH Jatinangor. Nah, GSH Jatinangor ini ada 3 proyek ya. Jadi Taufik kurang update juga, kurang update dari PPT ini. Tetapi Taufik informasikan bahwasanya GSH Jatinangor itu ada 3 proyek. Di bulan kemarin kita sudah launching 2 proyek ya di daerah Jatinangor. Dan nomor 13 tentu ada Granada Lakeside Jatiluhur di daerah Purwakarta. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di domisilinya bisa tuh dikunjungi proyek-proyek kita ya, supaya Bapak Ibu mempelajarinya lebih mantap lagi. Kalau yang di daerah luar bagaimana? Di daerah luar akan diinformasikan product knowledge ya. Product knowledge itu akan disampaikan kepada seluruh mitra marketing supaya Bapak Ibu dapat mempelajarinya, dapat memahami, dan ketika Bapak Ibu ada pertanyaan, nah Bapak Ibu bisa tanyakan langsung kepada mentornya melalui Japri atau melalui telepon. Oke, kita lanjut. Sebaran lokasinya ada di daerah Banten juga. Ada Granada Riverside Resort,
di daerah Anyer, Banten, Baki Memorial Park, ada Mangrove Laguna Resort di daerah Anyer dan Lebak, dan ada Grade Stadion-House Serang ya di daerah Banten. Nah, yang ketiga ada di daerah Jawa Tengah. Daerah Jawa Tengah ada 2 proyek, Azure Devil dari Yogyakarta dan Grade Stadion-House di Yogyakarta. Nah, tadi siapa tuh yang tinggal di Yogyakarta? Siap-siap ya untuk dapat mempelajari product knowledge-nya. Kita lanjut, dan di daerah Jawa Timur ada Baki Memorial Park di daerah Malang dan ada Grade Stadion-House di Malang ya. Dan satu lagi ada namanya Pesona Alam Merbabu di daerah Merbabu ya, daerah Magelang kalau nggak salah namanya. Nah, itu juga proyek terbaru, baru launching di bulan September. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di Jawa Tengah, kesempatan banyak untuk dapat dipasarkan di daerah Pesona Alam Merbabu. Alhamdulillah baru launching seminggu itu sudah ada yang booking ya. Jadi Bapak Ibu kesempatan besar tuh, masih luas proyeknya, Bapak Ibu pasarinya lebih banyak lagi untuk mendapatkan buyer. Oke, kita lanjut. Proyek kita sudah juga diberitakan oleh TV1news.com, dan ada juga Republika, dan ada dari Liputan 6 dan sebagainya ya, baik media televisi ataupun media digital sudah diviralkan oleh media nasional. Kita lanjut, dan ini adalah salah satu flyer dari Grade Stadion-House. Nah, Grade Stadion-House ini tentu Rukos ya. Kalau Rukos itu komisinya itu berbeda dengan Kavling. Tentu kalau Rukos ini lebih besar ya dibanding Kavling. Jadi bahasanya itu Bapak Ibu sekali mendayung 30 terlampaui ya. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di dekat dengan proyek Rukos kita, kesempatan emas ya untuk dapat closing di Rukos. Semoga aja rezekinya lancar dan dimudahkan. Kita lanjut. Nah, ini adalah alur pembelian unit di Eskaliman Properti Syariah. Alur pembelian unit yang pertama tentu Bapak Ibu melakukan pemasaran atau memasarkan proyek. Nah, ketika Bapak Ibu memasarkan proyek, tentu nanti akan ada komunikasi antara antara buyer dengan Bapak Ibu ya sebagai mitra marketing. Ketika Bapak Ibu udah komunikasi, sudah pendekatan, sudah dapat tingkat emosionalnya, sudah tahu kebutuhan dari calon buyer. Nah, lalu Bapak Ibu dapat menawarkan survei atau ajakan survei ataupun mengajukan pertanyaan kepada calon buyer. Nah, ketika sudah mengajukan pertanyaan survei, sudah menentukan waktu surveinya, lalu di hari H-nya, ketika sudah menentukan waktu surveinya, maka Bapak Ibu wajib untuk berkomunikasi dengan mentor untuk menyerahkan form surveinya. Ketika Bapak Ibu sudah menyerahkan form surveinya di waktu hari H survei, nah Bapak Ibu dapat menghadiri survei. Kalau misalnya Bapak Ibu yang tinggal jauh, nah Bapak Ibu tinggal serahkan kepada mentor untuk dapat di-handling di lokasi project untuk survei ya. Ketika misalnya Bapak Ibu sedang sibuk atau luar pulau, ketika sudah diserahkan, nah closing, nah komisinya itu tetap Bapak Ibu dapatkan sesuai dengan akad yang di awal. Jadi tidak ada potongan akad ya, tidak ada potongan dari komisinya. Jadi Bapak Ibu tenang saja, Bapak Ibu tinggal serahkan form survei kepada mentor yang akan bahasanya mendata dan mengelola. Nah, ketika hari hanya lalu survei, lalu menghandling dan closing, komisi Bapak Ibu turun selama 3 hari lamanya. Nah, ketika misalnya contoh buyer ini tertarik dengan unit dan melakukan booking. Nah, booking itu besarannya itu 2 juta rupiah. Nah, tenggat waktu booking ke DP itu selama 2 minggu ya. Setelah itu barulah setelah DP nanti akan ada pelunasan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Ketika misalnya sudah pembayaran lunas atau DP 80%, nah itu tentu nanti komisinya turun selama 3 hari lamanya. Jadi nggak usah lama-lama, nggak nyampe 6 hari komisi Bapak Ibu sudah turun. Bahkan ada yang mitra itu komisi turun itu cuma sehari. Jadi pembayaran lunas, maka di situ di hari itu diproses dan komisi turun. Kita lanjut. Ya, tentu transaksi kita itu tidak ada riba, tidak ada sita, dan tidak ada akad batil lainnya. Dan kita tidak bekerja sama dengan pihak bank manapun ya, tidak bekerja sama dengan pihak bank manapun. Akan tetapi dalam metode transfer itu masih diperbolehkan. Kita lanjut.
Nah, pasti ini yang Bapak Ibu tunggu-tunggu. Berapa sih komisi mitra marketing? Ya. Komisi mitra marketing itu besarannya itu 5% dari harga jual, ya. Jadi katakanlah misalnya 200 juta ya cukup dengan JP-nya, maka 5% dari harga tersebut maka itu menjadi komisi Bapak Ibu dapatkan. Sampai saat ini Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Boleh di komen di chat Zoom-nya. Saya cek dulu nih, udah ada 5 chat. 5 chat. Sebentar ya, saya buka dulu chat Zoom-nya. Oke. Saya baru ingat pernah ditawarkan oleh kredit motor syariah. Sistemnya sama, penjelasannya tanpa riba, tanpa sita. Lalu apa lagi nih? Sebentar. Tanpa sita. Oke. Baik. Untuk Pak siapa tadi nih? Yang nanya ini Pak Iskandar Akib. Oke. Pak Iskandar Akib, kalau misalnya Pak Iskandar itu menemukan hal tersebut, yang kita lihat faktanya apakah benar sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan. Kalau misalnya benar, itu alhamdulillah sesuai dengan akad kan ya, tidak ada sita, tidak ada riba dan sebagainya. Namun ketika misalnya apa yang dikatakan itu berbeda dengan faktanya, nah itulah yang menjadi permasalahannya. Ya, jadi Pak Iskandar, kalau misalnya Pak Iskandar itu pernah mendengar apa yang sudah pernah saya sampaikan gitu, dan itu sama dengan tempat yang lainnya, silakan Pak Iskandar nanti melihat fakta yang ada di lapangan di Iskariman Properti Syariah. Nah sampai saat ini alhamdulillah ya Pak Iskandar, kita sudah ada sekitar 3.000 customer lebih ya. Nah itu sudah mempercayai Iskariman Properti Syariah sebagai developer yang baik dalam menjalankan syariah, dan sudah ribuan mitra juga dan ratusan mitra yang sedang menjalankan training secara offline, dan alhamdulillah sekarang masih mempercayai Iskariman Properti Syariah sebagai perusahaan properti yang menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Ya silakan Pak Iskandar Akib, nanti boleh dipelajari kembali, boleh belajar bareng, dan nanti kita lihat fakta yang ada di lapangan di Iskariman Properti Syariah. Ya seperti itu ya Pak Iskandar Akib. Kapan bisa mulai di daerah Bandung? Kapan bisa mulai memasarkan atau mulai apa nih Pak Samsudin Nur? Kalau misalnya Pak Samsudin ingin langsung memasarkan, nanti setelah sosialisasi kan akan terhubung, setelah sosialisasi registrasi nanti Bapak Ibu akan dihubungi saya dan akan diinformasikan grup marketingnya dan dihubungkan kepada mentornya. Nah Bapak Ibu nanti silakan hubungi mentornya, lalu Bapak Ibu langsung bisa mempromosikan project yang ada di Iskariman Properti Syariah ya, sesuai dengan arahan dari mentornya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mendapatkan arahan, Bapak Ibu ingin inisiatif, silakan ya. Misalnya Bapak Ibu sudah bisa digital marketing, Meta Ads, Facebook Ads, misalnya Bapak Ibu sudah bisa, saya mau memasarkan aja Mas langsung lewat Meta Ads, silakan ya. Saya langsung pengen memasarkan Mas lewat link satunya, silakan ya. Atau misalnya Bapak Ibu yang ingin menunggu arahannya, ya silakan Bapak Ibu hubungi langsung kepada mentor ya, hubungi ya, jangan sampai Bapak Ibu nggak hubungi mentor kita secara langsung. Oke, kita lanjut. Pak Iskandar Akib, Granada Land saya sering lihat iklannya, alhamdulillah. Nanti tinggal dikunjungi ya Pak Iskandar Akib ya, Granada Land. Pak Mun, apa ada kerjasama Iskariman dengan salah satu pengembang di Pontianak? Mereka juga menawarkan properti secara syariah. Baik, untuk Pak Mun, kita tidak bekerja sama dengan pihak manapun ya. Kita tidak bekerja sama dengan pihak manapun, tidak bekerja sama dengan pihak bank. Jadi Iskariman Properti Syariah itu berdiri secara sendiri ya. Jadi alhamdulillah selama 2014 kita berdiri tanpa bekerja sama dengan pihak manapun, dan alhamdulillah sudah lebih dari 35 proyek di tahun 2025, dan sudah ribuan customer sudah mempercayai Iskariman Properti Syariah, dan ribuan mitra juga sudah mempercayai juga, dan ada ratusan mitra yang sedang belajar secara offline di Iskariman Properti Syariah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah ini adalah salah satu mitra marketing di Iskariman Properti Syariah yang mendapatkan penghargaan yang sudah closing hingga 1.038.800.000 rupiah, yaitu Bapak Santika Reza. Nah Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu sudah memasarkan, nah Bapak Ibu sudah mendapatkan closingan yang lebih besar daripada Pak Santika Reza, nanti akan diberikan penghargaan oleh Iskariman Properti Syariah. Ya tentu sebelum Bapak Ibu nanti memasarkan ya,
Nanti Bapak Ibu silakan komunikasi kepada mentornya, langsung hubungi Japri ataupun lewat grup ataupun mau lewat telepon ya dipersilahkan ya, supaya nanti mendapatkan bimbingan secara langsung oleh mentor kita. Nah, nanti kita juga menyediakan fasilitas dan wadahnya juga sebagai untuk belajar, untuk memahami tentang marketing, properti ataupun syariah. Di mana? Di Iskariman Academy. Nanti kita akan adakan training-training lainnya secara offline ataupun secara online, dan workshop akan kita adakan nanti di pekan ketiga di bulan Oktober ya, di hari Minggu. Jadi yang di wilayah Jabodetabek silakan dijadwalkan waktunya di hari Minggu di pekan ketiga kita akan adakan workshop, dan silakan Bapak Ibu datangi dan Bapak Ibu registrasi juga ke saya. Nah, nanti hadir di workshop itu secara gratis 100%, dan Bapak Ibu mendapatkan snack, kopi dan makan siang ya, jadi 100% gratis. Oke, kita lanjut. Ada Bapak Rudi Kristanto juga yang sudah mendapatkan cash in 90 juta, dan ada juga Bapak Cori yang sudah mendapatkan cash in juga 504 juta. Dan ada juga Pak Rudi yang sudah mendapatkan cash in 85 juta, dan Pak Eka Rahmat juga 90 juta ya. Jadi tinggal Bapak Ibu ya yang baru bergabung di Iskariman Syariah, ayo kita sama-sama maksimalkan ikhtiar kita maksimalkan tawakal kita untuk mendapatkan apa yang kita ditujuankan di awal ya. Tentu kita niatkan semua itu karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa terwujud ketika kita tidak terikat atau kita tidak tidak mengikat Allah SWT itu dalam proses kita ya, tidak melibatkan Allah itu dalam proses kita. Oleh sebab itu mari kita libatkan Allah, kita maksimalkan ikhtiar kita untuk mencapai apa yang kita tujuankan ya. Kita lanjut. Nah, sudah ribuan mitra yang sudah berhasil dan menghasilkan tambahan penghasilan puluhan juta rupiah. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai slide sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh di komen chat Zoom-nya. Kalau ada yang jual tanah yang besar, luas di Pontianak, apakah Iskariman mau membelinya? Ya, oke. Pak Mun silakan nanti komunikasikan dengan saya, sampaikan ya apa informasi yang Pak Mun itu terima, nanti kita akan coba pelajari, pahami. Ketika misalnya sepakat, nanti kita akan ngobrol kembali ya kepada Pak Mun untuk tanah yang sudah ditawarkan. Gitu ya Pak Mun ya. Jadi nanti tinggal komunikasikan ke saya atau nanti ke mentornya ya. Jadi harus jelas ya untuk memberikan informasi, karena ada beberapa mitra juga menyampaikan informasi tersebut tapi kurang jelas. Jadi saya tidak proses lanjut. Jadi harus jelas, lengkap dan detail ya. Baik, kita lanjut ya. Setelah webinar sosialisasi, Bapak Ibu akan nantinya registrasi. Setelah registrasi, nanti Bapak Ibu akan diinformasikan grup marketing dan mentornya. Setelah Bapak Ibu sudah diinformasikan, silakan masuk grup marketing, silakan komunikasi dan hubungi mentornya. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu sudah bergabung menjadi mitra marketing kita, nanti insya Allah kita akan mengadakan namanya workshop properti syariah. Ya, workshop properti syariah ini dilaksanakan gratis 100%. Tidak ada bayar ya, tidak ada HTM, tapi gratis 100%. Nah, workshop properti syariah ini kita akan hadirkan owner Iskariman Properti Syariah, yaitu Bapak Haji Gun Gunawan, untuk menyampaikan beberapa perihal yang akan disampaikan nanti di hari hanya. Yang kedua, kita akan menghadirkan dua mentor terbaik kita, yaitu Pak Arfa dan Pak Sugito sebagai mentor Iskariman Academy dan sebagai konsultan parenting dan konsultan bisnis Islami. Ya, nanti di workshop properti syariah kita akan membahas 3 aspek. Yang pertama adalah aspek properti, yang kedua adalah aspek marketing, dan yang ketiga adalah aspek syariah. Jadi Bapak Ibu akan mempelajari 3 hal dalam satu waktu. Berapa lama Mas workshopnya? Workshopnya itu mulai dari jam 8.30 sampai dengan jam 4 sore. Dan kita akan fasilitasi makan siang, snack dan kopi. Ya, jadi yang ngantuk ada kopi. Jangan khawatir ya. Setelah workshop properti syariah, kita
memiliki kelas namanya itu Spiritual Marketing Coaching. Spiritual Marketing Coaching adalah lanjutan dari workshop properti syariah. Nah, Spiritual Marketing Coaching ini Bapak Ibu wajib ikut dulu workshop properti syariah sebelum mengikuti Spiritual Marketing Coaching. Baru tadi siang Taufik habis ngisi SMC batch yang ke 15 dan yang ke 16 membahas tentang teknik follow up. Nah, di SMC ini ada 14 materi yang akan kita bahas ya. Ada yang pertama teknik komunikasi, marketing properti, ITM atau digital marketing, mindset product knowledge, dan sebagainya ya. Dan selain materi SMC, Bapak Ibu mendapatkan fasilitas yang pertama adalah konsultan dari teknis lunas hutang, yang kedua adalah konsultan dari parenting. Jadi Bapak Ibu yang punya hutang sampai miliaran, ratusan juta rupiah atau jutaan rupiah, silakan nanti konsultasi kepada konsultan kita untuk dapat diberikan solusi. Ya, atau Bapak Ibu yang gelisah memiliki hutang, nanti kita fasilitasin konsultan yang Bapak Ibu bisa konsultasi kepada konsultan kita. Kita akan diberikan diberikan solusi oleh konsultan kita. Baru beberapa waktu lalu juga kita dihadiri mitra yang mohon maaf ya, hutangnya itu 1,5 M sampai mau jual rumah. Ya, lalu konsultan kita mendampingi sampai dengan lunas ya. Kita lanjut. Izin saya minum dulu ya Pak Bu. Silakan yang ada pertanyaan boleh nanti di chat Zoom-nya, di komen di chat Zoom-nya. Oke. Suaranya terdengar tidak stabil. Oke. Bapak Ibu yang sedang menyimak, apakah suara saya jelas atau tidak stabil, patah-patah? Kalau misalnya tidak stabil, patah-patah, boleh disampaikan mungkin. Sinyal saya terganggu, nanti akan saya ganti WiFi-nya. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas suaranya? Jelas Pak Taufik. Oh, alhamdulillah jelas. Terima kasih Pak Yusuf. Mungkin Kang Ihin terkendala sinyal ya di lokasi rumahnya. Mungkin Kang Ihin bisa menggunakan kartu yang lain atau hotspot atau menggunakan WiFi ya. Makasih Pak Iskandar Akib sudah memberikan konfirmasi jelas suaranya. Oke, kita lanjut ya. Selain kelas SMC, kita juga ada namanya kelas PBM atau Property Basic Mentality. Property Basic Mentality ini kita adakan selama seminggu sekali, dan insya Allah di hari Kamis kita akan adakan Property Basic Mentality offline di lokasi Iskandar Property Syariah. Pak, apakah ada kelas PBM itu online? Ada ya, insya Allah ada. Tapi khusus untuk di minggu depan kita adakan secara offline terlebih dahulu ya, karena permintaan dari mentor banyak sekali mitra marketing yang belum berpengalaman dan butuh edukasi secara langsung. Jadi maka sebab itu kami mengadakan secara offline di Aula Iskariman. Ntar Bapak Ibu dapat menerima informasi kalau misalnya Bapak Ibu di hari Kamis itu luang waktunya atau sedang tidak ada aktivitas, silakan Bapak Ibu dapat registrasi ke mentornya untuk mengikuti kelas PBM atau Property Basic Mentality. Kita lanjut. Ada juga kelas digital marketing. Beberapa waktu lalu kita sudah mengadakan digital marketing, Facebook Ads dan Meta Ads, dibimbing oleh Coach Rizko. Nah, nanti kita akan lebih lanjut di slide selanjutnya ya. Dan ada agensi kelas properti juga. Agensi kelas properti ini tentu nanti kita akan adakan ya secara offline. Dan beberapa waktu lalu kita sudah mengadakan juga kelas namanya akselerasi closing. Akselerasi closing juga kita adakan secara offline. Untuk secara online kita insya Allah akan ada kelas namanya Property Basic Mentality ya. Property Basic Mentality dan Digital Marketing. Jadi ditunggu aja informasinya. Untuk yang Bapak Ibu yang di luar Pulau Jawa, kita akan ada kelas namanya Property Basic Mentality dan Digital Marketing ya. Dan ada sekolah bisnis juga, dan insya Allah kita akan adakan. Dan selain itu, selain training dan pelatihan, kita juga mengadakan kopdar. Di minggu kemarin kita sudah mengadakan kopdar di proyek terbaru atau Granada Lakeside Jatiluhur di wilayah Purwakarta. Itu baru launching di minggu lalu.
Dan kita dihadiri 50 mitra berangkat bareng menggunakan mobil dari Cikarang Pusat. Jadi Bapak Ibu, setelah bergabung jadi mitra marketing freelance, ketika ada kopdar, silakan Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri mengikuti kopdar, bertemu dengan mitra lain. Yang kedua, kunjungi proyeknya ya secara langsung. Kita akan informasikan melalui grup ataupun nanti dijapri oleh mentornya. Kita lanjut. Ada mekanisme mitra marketing skema properti yang tadi sudah Taufik jelaskan di awal. Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk memasarkan proyek-proyek di Skaliman Properti Syariah. Tapi sebelum memasarkan, tentu Bapak Ibu wajib memahami juga proyek-proyek yang di Skaliman Properti Syariah. Nanti akan diberikan produk knowledge-nya. Nah, produk knowledge ini nanti isinya itu informasi perihal tentang proyek ya. Mulai dari tempatnya di mana, luasnya berapa, terus fasilitasnya apa saja, nanti akan dijelaskan di product knowledge. Ya, tujuannya apa? Ketika Bapak Ibu ketemu dengan calon buyer, nah ketika ada pertanyaan dari calon buyer, Bapak Ibu bisa menjelaskan, bisa menjawab pertanyaan calon buyer dengan tepat dan baik. Nah, ketika misalnya sudah menjawab pertanyaan dengan tepat dan baik, tentu calon buyer itu akan tertarik dan terkesan dan akan menentukan waktu surveinya ya sesuai dengan ajakan kita. Jadi ketika sudah komunikasi, pendekatan, sudah menyampaikan informasi, diajak calon bayarnya untuk survei atau berikan pertanyaan. Contoh misalnya, Taufik udah nyampe nih copywriting konten di Bogor kepada calon bayar. Nah, setelah itu Taufik sampaikan, misalnya Pak Agus, kira-kira apakah berkenan untuk survei di pekan ini atau di pekan depan? Jadi ada pilihan di situ, pekan ini atau pekan depan. Itu. Kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan apakah Bapak berkenan untuk survei, kapan berkenan Bapak untuk survei? Kalau misalnya nggak ada waktunya, ya otomatis calon buyer bisa menjawab yang pertama kapan-kapan, dan yang kedua tentu akan menjawab nanti akan saya informasikan lebih lanjut ya Mas ya, atau saya Pak ya. Nah, kalau misalnya sudah menjawab hal tersebut, ada kemungkinan yang pertama calon buyer itu akan datang sendiri gitu. Yang kedua, calon buyer itu tidak tertarik apa yang sudah kita sampaikan. Maka sebab itu Bapak Ibu ketika misalnya sudah menyampaikan informasi tentang copywriting, konten dan sebagainya, Bapak Ibu tutup dengan pertanyaan ataupun dengan ajakan. Ya, ajak survei, tentukan waktunya. Yang nentuin siapa? Kita ya. Jangan sampai yang nentuin itu calon buyernya. Yang kedua, ketika sudah survei, sebelum survei itu wajib mengisi form survei ya. Nanti disampaikan oleh mentor, nanti Bapak Ibu isi namanya siapa, calon bayarnya, tempat tinggalnya di mana, terus nomor WhatsApp-nya berapa, terus berapa yang akan datang ke lokasi proyek. Nanti kan ada form surveinya ya. Nah, ketika form survei sudah diisi, serahkan kepada mentornya untuk didata di kantor. Ya, setelah itu ada Bapak survei, waktunya akan datang. Saya sarankan 4 hari itu maksimal untuk follow up. Tanyakan kembali itu. Kalau misalnya bayar itu baru booking, kalau kan DP, tanyakan, Pak, untuk DP-nya apakah bisa dilakukan di pekan depan? Tanyakan gitu. Kalau misalnya bisa, oke Mas, saya bisa Mas. Gitu. Ketika bisa lebih cepat tuh lebih baik. Kenapa saya bilang lebih cepat atau lebih baik? Ya karena nanti komisi Bapak Ibu ditentukan seberapa cepatnya itu calon buyer itu membayar unit tersebut, melunasi unit tersebut. Kalau semakin cepat, ya berarti Bapak Ibu semakin cepat mendapatkan komisinya. Gitu. Nah, setelah itu setelah booking selama 7 hari nanti melakukan DP, lalu berapa tenggat waktunya ditentukan itu bersama-sama, itu melakukan pelunasan sesuai dengan kebijakan yang ada ya. Lalu nanti akan ada akad PBJB, pengingkatan akad jual belinya, lalu nanti barulah AJB ya. Pak, apakah bisa naik ke SHM? Bisa banget naik ke SHM. Naik ke SHM itu ada 2 pilihan ya yang akan ditawarkan kepada calon buyer. Yang pertama, naik ke SHM itu sendiri, atau yang kedua, naik ke SHM itu melalui developer. Ya. Biasanya itu kalau buyer itu ada yang sendiri, itu lebih dominan sendiri. Ada juga sebagian yang lainnya itu melakukan naik SHM itu melalui developer. Berapa sih besaran naik SHM melalui developer? Itu sebesar 12 juta rupiah.
Ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, tentu ketika Bapak Ibu sudah menawarkan atau memasarkan proyek ya, Bapak Ibu sudah ajak survei. Nah, kesuksesan mengajak survei itu dari tingkat pendekatan Bapak Ibu kepada calon buyer. Dari tingkat Bapak Ibu menjawab pertanyaan calon buyer dengan tepat dan baik. Kalau Bapak Ibu sudah memenuhi hal tersebut, itu sangat mudah. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah melakukan pendekatan secara emosional, itu sangat dekat sekali. Ya, kurang lebihnya itu ada 80% manusia itu memutuskan karena faktor emosional yang sudah dekat. Jadi sangat mudah sekali misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan tingkat emosional dari buyer. Sudah dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh calon buyer. Itu sudah sangat mudah sekali untuk mengajak survei. Apakah fakta? Betul, fakta. Ini dirasakan oleh Pak Eisenhower. Pak Eisenhower itu pekerjaannya itu security, pekerjaan utamanya security, tapi di waktu-waktu itu Pak Eisenhower itu selalu menschedulkan waktu, selalu mengkosongkan waktu. Mengkosongkan waktu itu apa? Untuk memasarkan proyek. Ketika memasarkan proyek itu bukannya melalui digital marketing, tapi melalui face to face atau door to door. Langsung ketemu dengan orangnya. Jadi Pak Eisenhower ini mendatangi perumahan elit. Di perumahan elit itu banyak orang kan biasanya berulang di situ atau lagi aktivitas dan sebagainya, atau lagi di masjid setelah sholat kan ada koridor gitu, ada tamannya. Nah di tamannya itu biasanya banyak yang ngumpul orang-orang. Nah di situ Pak Eisenhower mulai menawarkan proyek gitu, soal proyek yang ada di Skema Properti Syariah. Nah, ketika sudah menawarkan pendekatan secara emosional, ngobrol-ngobrol, pengenalan, sampai menawarkan, sampai hingga di titik akhir melihat tingkat dari ketertarikan dari calon buyer ini, lalu diajak survei oleh Pak Eisenhower. Nah, di mitra lain bagaimana? Di mitra lain ada juga. Di satu RW-nya itu dikunjungi satu-satu. Ada mitra yang lainnya, dikunjungi satu-satu. Dari banyaknya warga yang ada di sana, didata secara analisa dari mitra tersebut. Setelah didata, ada yang prospek, ada yang tidak prospek. Ketika yang prospek itu langsung di follow up. Langsung di follow up, ditawarkan proyeknya. Nah, ketika ditawarkan, diajak survei, dan alhamdulillah sampai sekarang udah closing. Nah, maka sebab itu 90% mitra market itu basic closing secara ring satunya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa berclosing di digital marketing dan sebagainya. Ya. Tapi di satu sisi kita maksimalkan ikhtiar kita, baik secara langsung atau secara offline ataupun secara digital marketing atau online-nya. Jadi kita maksimalkan ikhtiar kita maksimalkan tawakal kita. Dan insya Allah apa yang Bapak Ibu sudah rancang tujuannya, insya Allah Bapak Ibu akan tercapai sesuai dengan tingkat dari ikhtiar Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan di komen di chat Zoom-nya, ataupun ada yang mau ngobrol-ngobrol sharing session silakan untuk on mic-nya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk melakukan registrasi MOU secara langsung ya. Scan barcode-nya, silakan Bapak Ibu di scan barcode-nya atau di screenshot, atau langsung klik saja di depan chat Zoom-nya. Nanti saya berikan link-nya ya. Silakan Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan. Saya kirimkan dulu ya link MOU atau registrasinya. Silakan, apakah ada pertanyaan? Coba saya cek chat Zoom-nya. Ada 3 nih pesan masuk. Oke, kita baca ya di chat Zoom-nya ya, ada pertanyaan. Recording in progress. Granada Land, saya sering lihat iklannya. Oke. Apa ada kerjasama Skariman dengan salah satu pengembang? Udah tadi. Mana lagi pertanyaannya? Oh maaf, HP saya lowbat. Baik Pak Muhammad Aula Harfianto, silakan HP-nya dicas terlebih dahulu ya. Iya Kang, sinyalnya sepertinya tidak bagus. Minta link rekamannya.
Alur penerimaan bisa diikuti online. Ya, bisa Pak Yudi. Jadi alur penerima mitra marketing itu secara online ya. Untuk kelas offline-nya di mana Pak? Untuk kelas offline-nya itu ada di Jababeka. Jababeka Cikarang Pusat ya. Mungkin orang Bekasi pasti tahu lah daerah Cikarang Pusat, daerah Jababeka. Dan itu sudah terkenal juga ya. Ya. Nah, yang daerah Jabodetabek maksimalkan training secara offline-nya, pelatihan secara offline-nya dimaksimalkan ya untuk mendapatkan ilmu yang lebih maksimal ya. Tapi Bapak Ibu yang di luar Pulau Jawa, nanti kita akan adakan secara online-nya, kelas online. Nanti tunggu informasinya ya lebih lanjut. Pak Erlangga, Kak, ada file tentang product knowledge-nya mungkin bisa di-share ke saya. Insya Allah nanti product knowledge akan di-share oleh mentornya ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan registrasi, Bapak Ibu akan diinformasikan grup marketing dan mentornya. Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke grup, silakan Bapak Ibu untuk minta product knowledge-nya ya kepada mentor kita. Insya Allah nanti akan disediakan product knowledge. Minta link registrasinya Mas Taufik. Oke, saya kirim ya. Saya belum ngirim ya, baru udah saya salin. Oke, saya salin di chat Zoom ya. Silakan Bapak Ibu dicek di chat Zoom-nya, itu ada link registrasi. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan registrasi atau MOU ya melalui link yang sudah saya sampaikan di chat Zoom. Oke, sambil melakukan registrasi di screenshot silakan yang mau screenshot. Saya minum dulu ya. Karena Bekasi panas, Pak, Bu. Jadi saya minum dulu. Oke, baik. Silakan di screenshot ya Bapak Ibu ya barcode-nya. Dan linknya sudah saya sampaikan ya di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu untuk registrasi. Kalau ada kendala, sampaikan aja ke saya, nanti coba saya bantu kendalanya di mana dan kita cari tahu solusinya. Kita lanjut ya. Nah, workshop properti syariah insya Allah nanti akan diadakan di hari Minggu di pekan ketiga bulan Oktober. Ya, saya ingatkan lagi, workshop properti syariah akan diadakan di hari Minggu pekan ketiga di bulan Oktober. Dan insya Allah nanti kita hadirkan owner dari Iskarima Properti Syariah, yaitu Pak Haji Gun Gunawan. Yang kedua, kita akan hadirkan Coach Arfa Suryana sebagai mentor bisnis. Dan yang ketiga, kita hadirkan Coach Sugito sebagai mentor parenting. Ya. Jadi Bapak Ibu yang selain Bapak Ibu mengikuti workshop Properti Syariah, Bapak Ibu berkesempatan untuk konsultasi kepada Coach Arfa dan Coach Sugito. Kalau Bapak Ibu yang punya hutang sampai miliaran, Coach Arfa siap untuk memberikan solusinya ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu lagi sedang ada permasalahan rumah tangga sampai istri itu tidak patuh sama suaminya atau istri yang bangkang dan sebagainya atau anaknya itu nakal, nah Bapak Ibu bisa nanti konsultasi kepada Coach Sugito ya. Karena Coach Sugito salah satu mentor dari parenting. Oke. Jadi Bapak Ibu berkesempatan untuk mengikuti workshop properti syariah dan konsultasi. Nah, di workshop properti syariah, ntar Bapak Ibu akan mendapatkan landing page. Landing page itu diberikan secara gratis bagi yang hadir di workshop properti syariah. Saya ingatkan kembali, Bapak Ibu yang ikuti workshop properti syariah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan landing page. Landing page itu apa? Landing page itu bahasa yang lebih mudahnya adalah web pemasaran. Web pemasaran yang ada data Bapak Ibu di situ, ada foto Bapak Ibu, ada nomor WhatsApp Bapak Ibu. Jadi ketika calon buyer sudah melihat di web pemasaran, maka nanti akan menghubungi ke Bapak Ibu semuanya yang sudah dibuat landing page-nya. Ya. Jadi kemarin itu alhamdulillah di workshop properti syariah sudah dihadiri puluhan mitra dan sudah diserahkan landing page juga. Ini khusus yang hadir ya, landing page itu khusus yang hadir workshop properti syariah. Jadi yang nggak hadir nggak dapat ya. Jadi yang hadir dapat landing page. Kita lanjut. Nah, ada juga kelas namanya Basic Marketing Property yang sudah berlangsung di beberapa waktu lalu. Kita lanjut. Basic Marketing Property juga, ini dokumentasinya, puluhan mitra sudah hadir di Basic Marketing Property. Dan ada juga namanya Coaching Marketing Property Expert. Ya, alhamdulillah dihadiri juga puluhan mitra.
Dan kita juga ada kelas spiritual marketing coaching. Sebelum marketing coaching ini masih berlangsung, itu kelas seperti spiritual marketing coaching ini itu lanjutan dari workshop properti syariah. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut kelas SMC, silakan hadir ke workshop properti syariah terlebih dahulu. Dan tadi Taufik habis ngisi juga di SMC batch yang ke-15 dan ke-16. Ya, 15 dan 16. Alhamdulillah tadi ngisi marketing, ngisi temanya itu teknik follow up customer. Kita lanjut ya. Nah, kemarin beberapa waktu lalu kita sudah mengadakan kelas Facebook Ads dan Meta Ads ya oleh Coach Rizko secara online dan secara offline. Kita lanjut. Nah, ini dokumentasi juga training, pelatihan dan coaching kita maksudnya membersamai mitra marketing secara offline. Kita lanjut ya. Dan testimoni peserta yang mengikuti training, pelatihan, workshop, dan alhamdulillah semuanya itu positif. Kita lanjut ya. Alamat kantor kita ada di Jababeka, Cikarang Pusat ya, di Provinsi Jawa Barat. Nah, sebelah kiri Bapak Ibu ada ID card dan ada kartu nama. Silakan Bapak Ibu yang menginginkan untuk membuat kartu nama atau ID card, silakan Bapak Ibu menghubungi admin kami dan nanti akan dibuatkan ya, akan didata dan dibuatkan kartu nama dan ID card ya. Nanti akan saya sampaikan nomor adminnya ya untuk pembuatan ID card dan kartu nama. Baik, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Ya, silakan bila ada pertanyaan Bapak Ibu silakan untuk komen di chat Zoom-nya, atau yang mau on mic silakan on mic. Ya, Bapak Ibu saya ingatkan bagi yang Bapak Ibu yang belum registrasi silakan registrasi terlebih dahulu. Diklik linknya ada di chat Zoom ya, ada di chat Zoom. Silakan diklik linknya atau melalui barcode juga bisa. Saya sudah siapkan barcode-nya. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu yang mau on mic silakan, yang mau di chat Zoom silakan ya. Taufik tunggu. Oke, Kang Ihin, ada pertanyaan dari Kang Ihin. Workshopnya itu secara offline? Iya betul, workshop itu secara offline. Workshopnya itu gratis 100% ya. Tidak dipungut biaya, gratis 100%. Bahkan Bapak Ibu nanti akan disiapkan konsumsi, baik itu makan siang, snack, ataupun kopi. Begitu ya Pak Kang Ihin untuk jawabannya. Pak Mun, saya belum bisa mendaftar. Kenapa Pak Mun tidak bisa mendaftar? Nanti boleh ya lewat Japri, nanti coba Topik carikan solusinya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan kembali sebelum tutup? Assalamualaikum, Mas Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu ya, Pak Heri, silakan. Saya atau siapa? Iya, Pak Heri dulu, silakan. Oke. Enggak, saya ajak anak saya untuk ikut jadi marketing di Eksperimen boleh? Dia udah kuliah sekarang. Boleh, Pak. Boleh banget, boleh banget. Anaknya nanti dihadiri workshop properti syariah juga boleh, Pak. Oh, saya pikir pada waktu workshop offline itu aja saya bawa dia gitu. Boleh banget, boleh banget. Silakan Pak Heri untuk diajak nanti ke workshop properti syariah ya. Nanti Taufik berikan form registrasinya. Nanti Pak Heri silakan isi ya untuk data. Ya, saya udah register barusan tapi belum ada konfirmasinya di sana. Gimana Pak Heri? Mohon maaf. Saya udah isi registrasinya untuk jadi member. Ya baik. Nanti insya Allah akan disampaikan informasi tentang grup marketing dan mentornya ya Pak Heri ya. Baik. Terima kasih Mas Taufik. Iya, silakan masuk ke grup marketingnya, lalu nanti hubungi langsung mentornya Pak Heri ya.
Nah, Baik, untuk baik. workshop properti syariah, silakan Bapak Ibu dapat mengajak keluarganya atau mengajak istrinya atau mengajak anaknya untuk mengikuti workshop properti syariah. Jadi workshop properti syariah ini boleh Bapak Ibu ajak siapapun. Di mana nanti setelah workshop properti syariah ini kan ada namanya kelas-kelas marketing yang lainnya ya. Nah, kelas marketing yang lainnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut dan itu juga secara offline. Nah, untuk yang secara online, Bapak Ibu yang tinggal di luar Pulau Jawa, nanti kita akan ada kelas namanya PBM, Property Basic Mentality. Property Basic Mentality ini dilaksanakan setiap seminggu sekali. Setiap seminggu sekali secara online, roti basic mentality ya. Jadi silakan Bapak Ibu ketika mendapatkan informasi training pelatihan, silakan dapat menghadiri baik online ataupun secara offline. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Heri. Silakan Kang Ihin. Assalamualaikum. Silakan Kang Ihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. nah ini lagi di masjid nunggu asar nih, ada suaranya ininya ya. Jadi agak suara ini mau ya kan, saya belum registrasi memang, tapi saya kenal beberapa agent Iskariman yang di Purwakarta. Kemudian saya juga sering di-share apa namanya itu brosur-brosur atau video-video. Nah, saya coba upload di medsos saya itu, kalau misalnya belum ke training juga, sebelum workshop juga itu boleh pemasaran seperti itu. Boleh diulangi lagi Kang Ihin? Ya, Maaf, boleh diulangi kembali pertanyaannya? artinya gini, selama ini saya sering nge-share produk Iskariman ya, terutama yang di Purwakarta. Nah, walaupun saya belum ikutan workshop gitu, apa diperbolehkan seperti itu? Oh, begitu. Tapi Kang Ihin ini sudah menjadi mitra marketing belum? Belum sih, cuman kenal sama yang di Iskariman, ada temen suka nge-share. Oh gitu. Silakan Kang Ihin ya untuk hadir. Walaupun Kang Ihin itu belum menjadi mitra marketing, silakan hadir dalam workshopnya ya. Nanti hubungi saya aja, nanti akan saya berikan apa namanya form registrasinya. Di mana form registrasi itu nanti Kang Ihin isi untuk sebagai data kehadiran Kang Ihin ya ke lokasi workshop properti syariah. Karena nanti juga untuk mendapatkan konsumsi. Jadi Taufik itu bisa tahu berapa banyak sih yang hadir dan akan Taufik siapkan sesuai dengan kehadirannya. Seperti itu ya Kang Ihin ya. Boleh nanti dihadirkan. Ya silakan hadir. Kang Kapan itu Ihin boleh waktunya? ajak istri juga nanti. Boleh ajak istri atau anaknya ke workshop properti syariah. Itu kapan waktunya nanti kayak yang offline-nya? Untuk workshop properti syariah itu akan diadakan di pekan ketiga di hari Minggu bulan Oktober ya. Jadi bulan Oktober Hari Minggu, pekan Oktober. ketiga di hari Minggu. Itu gratis 100%. Silakan Bapak Ibu nanti dapat mendaftarkan diri ke saya atau nanti saya akan hubungi satu-satu dan dimana kalau misalnya belum ada datanya di Iskandar Properti Syariah nanti akan saya sampaikan form registrasinya ya. Seperti itu ya Kang Ihin ya. Formnya sama yang tadi ya, sama formnya, registrasinya formnya sama linknya. Beda ya Pak Kang Ihin ya, kalau untuk form registrasi yang untuk workshop properti syariah itu akan lebih simpel itu. Hanya Oh, untuk data kehadiran yang dimana kehadiran itu ketika di hari hanya itu untuk menentukan konsumsi itu. oh gitu. Kalau Kalau form yang tadi mah umum ya. untuk yang link di apa namanya di chat Zoom itu linknya itu adalah link registrasi sebagai mitra marketing atau MOU ya. Registrasi atau Oh, sebagai mitra marketing freelance di Iskariman Properti Syariah. Ya, jadi kalau misalnya Bapak atau Kang Ihin itu sudah mendapatkan apa sudah menjadi mitra marketing kita secara resmi, nanti Kang Ihin akan ditawarkan trending yang lainnya melalui oh. online ataupun secara offline. Seperti itu ya Kang Ihin ya. Hmm. Tapi itu yang link yang tadi diisi juga. Bagaimana Kang Ihin? Boleh diulangi lagi? Link yang tadi wajib diisi juga, yang di-share di chat grup. Ya, untuk yang link MOU silakan Kang Ihin dapat mengisinya, dia dapat mengisinya, yang dimana nanti setelah mengisi kan akan mendapatkan informasi dari saya, guru marketing dan mentornya. Oh, Nah, silakan nanti Kang Ihin untuk dapat hubungi mentornya secara langsung untuk mendapatkan training atau pelatihan yang lainnya. Karena kita juga ada kelas juga nanti di hari Kamis.
Kalau yang di hari Kamis, Pak, Kang Hin, yang di hari Kamis itu khusus untuk mitra, gitu. Pembahasannya tentu tentang properti dan marketing oleh Coach Andri, insya Allah. Oh, Seperti itu ya oke, Kang Hin. sementara itu. Iya. Nanti kalau Kang Hin berkenan hadir untuk hadir di workshop properti syariah, silakan ya untuk dapat hubungi saya. Semoga waktunya harus Kan, form, form apa registrasinya nanti akan saya data kehadirannya Kang Hin. Gitu ya Kang ya. siap, siap. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu semuanya terkait waktu ya, karena waktu kita sudah jam 14.41 ya. Karena tadi Taufik juga udah menjanjikan di waktunya itu sampai 14.40. Mohon maaf ada overload atau overtime 1 menit. Dan insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan ya, di lain waktu dan di lain tempat. Mungkin kita akan ketemu nanti di offline bersama saya nanti di kelas training marketing ataupun nanti kita ketemu di secara online. Ya insya Allah semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan keridhaan dan insya Allah kita akan ketemu kembali di sesi yang lainnya. Baik Bapak Ibu, bila mana ada pertanyaan, bila ada kendala untuk mengisi MOU atau registrasi, silakan hubungi saya melalui Japri. Nah, nanti mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya belum dijawab, mohon bersabar karena dari beberapa waktu ini Taufik itu menerima chat itu cukup banyak sekali ya. Jadi puluhan chat itu masuk. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu, nanti akan saya jawab satu-satu. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri Zoom meeting pada siang hari ini dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita akan ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.